Dan pemirsa, kategori teror apakah penyerangan yang terjadi di kediaman dua pimpinan KPK ini? Melalui sambungan telepon kita terhubung dengan pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat siang, Mas Ridwan. Selamat siang, Mas Ade. Sebelum kita jauh berbincang, Mas Ridwan, apakah ini bisa dikategorikan sebagai teror atau terorisme? Bentuknya seperti ini ya tentu adalah teror ya, Mas Ade ya. Teror. Cuma untuk kemudian mendefinisikan apakah ini terorisme, karena kalau terorisme ini kan harus ada motif ideologi politiknya, Mas Ade. Nah, ini kan agak susah ya, bagaimana kita menyimpulkan serangan kepada dua pimpinan KPK itu bermotif politik. Itu. Kalau terornya jelas, karena ini menimbulkan ketakutan, ada ancaman di situ, ada kekerasan di situ, iya. Tetapi bahwa ini bermotif politik, gitu ya. Ini yang itu harus hati-hati sekali. Baik, jadi ya memang ini adalah aksi teror, tapi bukan terorisme, begitu ya? Belum tentu, Mas Ade, karena kan harus penyelidikan dan penyidikan yang sedang berjalan. Tapi kalau kita merujuk pada definisi Undang-Undang 5 2018, terorisme itu syaratnya adalah itu ada motif ideologi politik. Nah, kalau tujuannya kepada ketua atau komisioner KPK, tentu kan harus pelan-pelan dan hati-hati penyidik memutuskan apakah ini tindakan terorisme ataukah ini kriminal dalam bentuk teror. Baik, baik. Mas Ridwan, tapi kalau ketika kita lihat bahan-bahan yang dikatakan diduga bahan peledak begitu, ada berupa pipa, di dalamnya ada serbuk putih, ada paku yang tadi juga kita tayangkan berulang-ulang. Ini Anda sempat menganalisa tidak sih apa sebetulnya jenis peledak apa ini? Sebenarnya semua bahan peledak itu mempunyai karakteristik atau bom signature yang bisa dilacak oleh penyidik ya. Kalau saya melihat tadi dari beberapa yang muncul di media sosial maupun yang di Metro TV, sebenarnya itu bisa dirakit oleh siapapun. Maksud saya tidak harus misalnya dari kelompok terorisme misalnya seperti ISIS atau yang terkait itu. Jadi belum tentu, sekali lagi kita harus hati-hati karena untuk menyimpulkan bahwa ini tindakan terorisme maka dia harus ada motivasi ideologi politiknya. Baik. Nah ini yang harus didalami dulu. Baik, Mas Ridwan, biasanya kalau ditemukan bahan-bahan peledak seperti ini, kemudian petugas keamanan begitu langsung memperketat penjagaan di sekitar lokasi. Tapi dari pantauan teman-teman kami di lapangan, terutama di kawasan kediaman Laude M. Syarif, bahwa di sana aktivitas warga berjalan dengan normal, tetapi kalau di Agus Raharjo memang ditutup untuk sterilisasi jalanan di depan kediaman Agus Raharjo ini. Tapi kemudian skala pengamanannya tidak seketat yang seperti kita lihat selama ini. Ini bagaimana masyarakat bisa membaca ini? Ya, karena itu tadi Mas Ade, kaitannya dengan bagaimana polisi mendefinisikan serangan ini. Apakah ini tindakan berupa teror, artinya kriminal yang melakukan tindakan dengan cara-cara teror, ataukah ini adalah bentuk teror dari kelompok teroris? Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Karena kalau kemudian definisinya ini adalah bentuk teror dari kelompok teroris, maka penyikapannya tentu lain. Ada misalnya penangkapan pidana yang cukup eksesif, kemudian pelibatan Densus 88 dan seterusnya. Tapi kalau kemudian ini motifnya adalah kriminalitas teror, dalam hal ini konteksnya dilakukan dalam bentuk teror, tapi pelakunya adalah kriminal, karena tidak ada motif ideologi politik, nah ini kan lain penanganannya tadi. Baik, baik. Mas Ridwan, tadi kita juga sempat berbincang dengan anggota DPR begitu ya, yang menyatakan bahwa jangan-jangan memang ini ada motif yang lain, katakanlah pengalihan isu. Ini Anda melihatnya seperti apa? Saya kira harus juga mendefinisikan pengalihan isu ya, Mas Ade ya. Karena KPK sendiri kan selama ini bekerja tidak berdasarkan momentum. Mereka bekerja berdasarkan data, bukti-bukti, alat bukti yang sangat cukup untuk kemudian melakukan tindakan penangkapan atau pemberantasan korupsi itu. Mereka tidak akan terpengaruh pada suatu isu atau momentum. Dan saya yakin juga teror seperti ini juga justru malah akan membuat penyidik KPK sangat bersemangat kalau mereka sedang menuntaskan sebuah kasus, gitu ya. Karena tadi di media sosial kan beredar
wah jangan-jangan ini biar KPK takut tidak mau menuntaskan kasus-kasus besar gitu ya. Tapi saya kira ini salah besar kalau penerornya mengira bahwa dengan pengiriman serentak, ya, hampir serentak kan tadi Ketua KPK dan Mas Laude di Komisioner KPK di Kalibata itu, kemudian menganggap bahwa KPK lalu takut. Saya kira malah sebaliknya, justru makin bersemangat tampaknya. Baik, atau mungkin Mas Ridwan dengan kasus yang lain. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu dalam hari ini juga ini ada pengungkapan sejumlah kreator atau tersangka dalam kasus hoax jelang pemilu. Ini kemudian banyak juga yang mengkait-kaitkan bahwa jangan-jangan ini memang untuk mengalihkan isu tersebut. Apa analisa dari Anda terkait ini? Saya kira terlalu jauh. Hoax 7 kontainer itu kan sudah disidik sudah lama. 2-3 hari yang lalu, dan baru pagi ini itu dilakukan ekspos di Bareskrim Mabes Polri. Jadi tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitan langsung dengan pemberitaan gitu Mas Ade. Toh juga pemberitaan juga ramai sekali di medsos kan, semua saling bantah, pihak Prabowo tidak mengakui pelaku dan seterusnya kan ramai juga di medsos. Artinya tidak kemudian masyarakat teralih begitu saja. Masyarakat kan sudah cerdas sekarang. Baik. Mas Ridwan, untuk mengetahui apa motif pelaku sebenarnya, indikator-indikator apa yang bisa menjadi petunjuk, katakanlah mungkin dari bahan peledaknya, waktu terornya mungkin, atau juga mungkin lokasinya, mungkin apa yang bisa menjadi indikator dan juga petunjuk, Pak? Ya, saya kira yang condong membuat teman-teman beberapa diskusi dari para kalangan pengamat teroris tadi pagi rame di WhatsApp grup kami. Memang kecenderungan dari teman-teman peneliti teror ini arahnya bukan terorisme seperti biasa. Bukan terorisme misalnya seperti kasus ISIS atau yang lain. Tapi bentuk teror terhadap pimpinan KPK dalam konteks tindakan kriminal gitu ya. Kenapa? Karena motivasi bentuk bom, kemudian pemilihan momentum, kemudian targetnya itu sangat tidak relevan kalau dikaitkan dengan teman-teman atau kelompok-kelompok jihadis ya. Terlalu jauh gitu. Walaupun kemudian ada beberapa kemiripan, misalnya ada serbu, ada paku di situ. Cuma kan harus dilacak, jangan-jangan itu tidak bisa meledak gitu. Jangan-jangan itu imitasi saja supaya seolah-olah ini bom teroris gitu. Tapi lagi-lagi memang tetap harus menunggu kepolisian, Mas Ade. Kita tidak bisa dari jauh menyimpulkan terlalu cepat. Baik, terima kasih Mas Ridwan Habib telah berbagi analisa bersama kami di Breaking News Metro TV.